Gemah dari ketidakhadiran bisa lebih nyaring dari kehadiran yang paling ramai. Ini adalah paradoks yang dalam, berakar pada kebijaksanaan Stoik yang menantang kita untuk memikirkan ulang bagaimana kita benar-benar memberi dampak dalam hidup orang lain. Dalam filsafat Stoik yang memahami kompleksitas sifat manusia, terkadang justru ruang yang kita tinggalkan meninggalkan gemah yang lebih kuat daripada kehadiran kita yang terus-menerus. Hari ini kita akan membongkar bagaimana prinsip-prinsip Stoik dapat membentuk cara kita meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam hati orang lain. Jejak yang tetap terasa meski kita telah pergi. Perjalanan ini bukan tentang manipulasi atau trik psikologis. Ini tentang membangun kehidupan yang memiliki bobot, yang ketika menghilang, menghadirkan keheningan yang dalam, sebuah ruang kosong yang ingin diisi kembali. Seperti kata Marcus Aurelius, apa yang kita lakukan sekarang bergema dalam keabadian. Mari kita pelajari cara meninggalkan gema itu, bukan hanya dalam waktu, tetapi dalam kesadaran mereka yang kita sentuh. Jika Anda menyukai apa yang kami hadirkan di sini, dukungan sederhana yang sangat berarti adalah dengan menekan tombol subscribe. Pastikan Anda mengikuti video ini hingga akhir, karena setiap bagian akan menuntun Anda memahami bagaimana stoikisme bisa memperdalam kualitas hubungan Anda. Daya tarik kemandirian. Kemandirian bukanlah bentuk isolasi, melainkan ekspresi dari kebebasan batin dan kekuatan pribadi. Stoikisme memuji kemandirian sebagai fondasi kekokohan diri. Ketika kita membangun kehidupan yang kaya akan minat dan tujuan, kita bukan hanya menciptakan tempat perlindungan bagi diri kita sendiri, tetapi juga memperkuat daya tarik kita di mata orang lain. Berpartisipasi dalam hobi seperti melukis, mendaki, atau menulis bukan hanya untuk mengisi waktu. Aktivitas ini menambahkan warna pada karakter kita, menunjukkan bahwa kita adalah pribadi berdimensi banyak, dan ini membuat kita jauh lebih menarik. Setiap hobi membentuk identitas kita, menandai kita sebagai individu yang mandiri dan berharga. Memelihara persahabatan dan jaringan sosial menunjukkan bahwa kita terhubung dan membumi. Kebahagiaan pribadi menurut stoikisme bukan berasal dari validasi eksternal, tetapi dari kekayaan batin yang kita bangun. Dengan menjalin hubungan yang sehat di luar pasangan, kita membebaskan hubungan utama dari tekanan yang seringkali menjadi beban. Mengejar ambisi dan tujuan pribadi juga merupakan bentuk kemandirian yang paling nyata. Apakah itu karier, pendidikan, atau pertumbuhan batin, pengejaran ini bukan hanya menumbuhkan harga diri, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang penuh semangat dan arah. Orang yang menjalani hidupnya dengan kesadaran penuh menciptakan daya tarik alami yang sulit diabaikan. Merayakan momen bersama kehadiran yang bermakna tidak hanya dibentuk oleh kata-kata atau rutinitas, tetapi oleh pengalaman bersama yang memicu kegembiraan dan keintiman. Berbagi momen sederhana seperti perjalanan mendadak atau memasak bersama menjadi jembatan emosional yang menyatukan dua jiwa dalam ruang yang sama. Ini bukan sekadar rekreasi, tapi proses membangun memori yang akan terpatri dalam pikiran dan hati. Kegiatan bersama merangsang dopamin dalam otak, menciptakan penanda bahwa momen itu penting dan menyenangkan. Dan ketika Anda mempelajari sesuatu yang baru bersama, entah itu memasak makanan asing atau mencoba olahraga baru, Anda menciptakan ikatan emosional yang unik, lebih kuat dari sekadar percakapan harian. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk hidup seakan-akan setiap tindakan adalah yang terakhir. Dengan kesadaran ini, setiap momen bersama menjadi lebih hidup dan penuh makna. Kita tidak hanya hadir, kita membangun kenangan yang abadi. Stoikisme menekankan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam komunikasi. Kehadiran yang terlalu sering bisa melelahkan, sementara keheningan yang berkepanjangan bisa menjauhkan. Maka yang dibutuhkan adalah komunikasi yang penuh perhatian, berkualitas, bukan hanya kuantitas. Berbagi cerita tentang hari Anda, berdiskusi tentang buku atau film, atau sekadar bertanya dengan tulus tentang kabar mereka, semua ini bisa menyuburkan koneksi tanpa membuatnya sesak. Yang penting adalah keaslian dan kesengajaan di balik setiap kata. Namun stoikisme juga mengajarkan pentingnya memberi ruang. Ini bukan tentang menarik diri untuk membuat orang rindu,
tetapi tentang menghormati ruang pribadi satu sama lain. Dalam keheningan, kerinduan tumbuh. Dalam jarak, penghargaan berkembang. Ketidakhadiran menjadi bentuk lain dari kasih sayang yang dewasa. Media sosial sebagai alat refleksi. Di era digital, kehadiran di media sosial adalah bagian dari jalinan hubungan kita. Tapi alih-alih menjadi etalase narsistik, media sosial bisa menjadi sarana ekspresi yang mendalam. Dengan pendekatan stoik, kita bisa membagikan petualangan dan pencapaian dengan kesadaran dan kedalaman. Menciptakan aura misteri dan otentisitas yang menarik. Berbagi secara selektif menunjukkan bahwa Anda menghargai privasi dan sekaligus mendorong orang lain untuk penasaran, untuk ingin tahu lebih jauh. Gunakan media sosial sebagai saluran makna, bukan sekadar pembaruan. Ini adalah cara halus namun kuat untuk tetap terhubung dan menciptakan narasi hidup yang kaya makna. Seni ketidakhadiran yang bermakna seperti tarian, hubungan membutuhkan ritme, langkah maju dan mundur, hadir dan menghilang. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam ketidakhadiran pun kita bisa menciptakan nilai. Ketika kita mundur untuk memelihara diri sendiri, mengejar tujuan pribadi, atau sekadar menikmati kesendirian yang bermakna, kita memperkaya hubungan dengan membawa energi baru saat kembali. Refleksi diri selama masa-masa terpisah sejalan dengan ajaran stoik tentang pengembangan kebajikan pribadi. Membaca, belajar, berjalan di alam, semua ini membentuk karakter kita menjadi lebih utuh, lebih dalam, dan lebih layak dirindukan. Membangun antisipasi dengan niat. Ketika kita merancang kejutan kecil, makan malam, hadiah sederhana, atau catatan manis, kita sedang menanam benih antisipasi yang tumbuh menjadi kegembiraan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melekat pada hasil, tetapi untuk menikmati prosesnya. Maka merancang kebahagiaan bagi orang lain juga menjadi bagian dari pertumbuhan spiritual kita. Dengan pendekatan seperti ini, setiap momen bersama bukan hanya indah, tapi juga ditunggu-tunggu. Dan setiap ketidakhadiran Anda menjadi ruang yang dipenuhi kerinduan, bukan kekosongan. Saat kita mengakhiri perjalanan ini ke dalam stoikisme dan pengaruhnya pada dinamika hubungan manusia, ingatlah, setiap interaksi adalah peluang untuk meninggalkan gema dalam keabadian. Hargai waktu, bangun kenangan, dan selalu tinggalkan sesuatu untuk dirindukan hingga pertemuan berikutnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jurnal Stoik. Jika Anda merasa wawasan hari ini bermanfaat, pertimbangkan untuk menonton video lainnya yang kami rekomendasikan di layar Anda. Kehadiran dan keterlibatan Anda adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai bertemu lagi, pelihara hubungan Anda dengan niat dan antisipasi.